Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Kelurahan Lagoa, kepada yang terhormat Kedua DKM Masjid Darussalam At-Taqwa Bapak Haji Ahmad Hussein Felu beserta Ibu, Ketua RW 010 Kelurahan Lagoa Bapak Sucipto beserta Ibu, para Ketua RT dan RT 001 sampai dengan RT 012 RW 010 Kelurahan Lagoa, Ketua PKK RW 010 Kelurahan Lagoa, Ibu Haji Sutarti beserta para korlap dan kader di lingkungan RW 010, LMK RW 010 Kelurahan Lagoa, pengurus dan jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa, dan para santri dan adik-adik beserta Bapak dan Ibu RW 010 Kelurahan Lagoa. Selamat datang di acara kita, yaitu penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak yang akan insya Allah diadakan hari ini di masjid. Untuk adik-adik, apa kabar nih semuanya? Apa kabar semuanya? Kalau oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu nih. Nama saya namanya Kak Fitri. Siapa? Kak Fitri. Kita ulangi lagi ya. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mana suaranya? Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Allahu Akbar. Ini udah pada sarapan belum sih? Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah. Sarapan apa makan siang ya? Makan apa? Makan siang, Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai kegiatannya, kita akan ada pembuka dari Ketua DKM. Kepada Bapak kami persilakan waktu dan tempat. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Fahminya kayaknya belum datang ya Kak? Nanti tetap pakai ini. yang kami hormati. Ini untuk ini bukan nih, tapi nanti itu mikir. Oh, kalau ini untuk apa? Untuk yang kami hormati HP. Oh, narasumber dari iya baru datang. Teman-teman dari kantor PAPT ya, yang kami hormati Pak RW, para RT di lingkungan RW 10 Kelurahan Lagoa yang kami banggakan, Ibu Bapak, orang tua santri, teman-teman pengajar TPA, baik TPA Darussalam At-Taqwa maupun TPA Ikhlas di Gang 3, kemudian ada juga perwakilan dari TPA di Gang 2 dan TPA di Blok P Gang 5. Mengawali sambutan ini, kami mengajak kita sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat dan karunia-Nya, sehingga di siang hari ini kita diizinkan bertemu bersilaturahmi
dalam keadaan penuh keceriaan di tengah mendampingi anak-anak kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir siang hari ini di majelis yang mubarak ini telah mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, pelaksanaan kegiatan hari ini merupakan langkah preventif, langkah pencegahan atas kekerasan yang akhir-akhir ini muncul di tengah-tengah kita dan pelakunya tidak pernah kita sadari. Bertolak dari kejadian di RW 11, Masjid Darussalam At-Taqwa merasa terpanggil untuk menjadi inisiator membekali adik-adik kita sehingga mereka bisa tahu dan bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Untuk itu pada kesempatan hari ini kami berkesempatan untuk mengundang narasumber dari kantor PPAPP Perlindungan Anak, kemudian ada dan Almura juga berkenan. Anak-anak mah baru sebentar aja udah boring semua, udah berantakan, udah pada pakai. Apa-apa yang disampaikan Main ngobrol menjadikan kita dalam membentengi anak-anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Berkali itu singkat prolog dari kami atas nama pengurus Masjid Darussalam At-Taqwa. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti diskusi yang nanti akan kita laksanakan. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak. Adik-adik masih semangat nggak nih? Semangat nggak nih? Masih. Oke, kita langsung aja kita panggil kepada kakak-kakak yang akan menyampaikan materi tentang penanganan dan pencegahan KTP per kepada Bapak Fahmi dan Bapak Rara kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua adik-adik. Baik. Ibu-ibu sehat semua kabarnya, Bu? Suaminya sehat, Bu? Dapatnya sehat kan, Bu, dapatnya? Oh, enggak. Ya semoga nanti kelak dari ini dapat Bu ya, dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat materi ya Bu ya, ilmu mereka Bu ya. Baik semuanya, yang saya hormati Bapak RW, Bapak Ketua RT, Ketua DKM, Kakak Moderator, Pak Ustaz, perkenalkan kami dari lembaga pemerintah DKI Jakarta yaitu PPPA DKI Jakarta. Apa itu PPPA DKI Jakarta? Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, kita lembaga yang bertugas mendampingi, menangani para korban kekerasan perempuan dan anak di DKI Jakarta. Nah, dari kantor kami ini memiliki banyak layanan untuk mendampingi para korban kekerasan perempuan dan anak. Salah satunya yaitu layanan hukum, layanan psikologi, layanan rujukan, rumah aman, dan layanan lain-lain ya, banyak tuh ya. Dan kita ini lembaga yang dinaungi oleh pemerintah, jadi setiap yang kita berikan itu sifatnya gratis ya Bu, dari pungut biaya. Adik-adik, apa kabar semua di belakang? Kalau alhamdulillah sehat, jawabnya apa nih?
saya nama saya Fahmi. Saya bertugas sebagai paralegal hukum di PPPA DKI Jakarta. Dan kebetulan saya bersama saudara juga bertugas di wilayah Kecamatan Kerja, Kelurahan Lagoa, RWS, RW dan lain-lain. Dan selanjutnya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Rara. Saya sebagai konselor dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertugas di pengaduan Rawabadak Utara. Itu khusus untuk Kecamatan Koja. Jadi kalau misalnya nanti ada pengaduan atau orang-orang sekitar ingin membuat laporan ke kepolisian, ke kami, itu akan kita biasanya standby di pos pengaduan Rawabadak Utara, di RPTRA Rawabadak Utara. Kita lanjut aja ya Bang langsung. Iya, sebelumnya ada yang udah tahu belum nih kekerasan itu apa? Ya, kekerasan itu setiap perbuatan yang berakibat timbulnya ketidaknyamanan, kesengsaraan, atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, ataupun emosional dan ekonomi. Ya, jenis-jenis kekerasan itu ada 5. Ada kekerasan fisik, itu biasanya kekerasan fisik. Ada yang tahu nggak adik-adik kekerasan fisik ini apa? Halo? Ada yang tahu nggak kekerasan fisik ini apa? Ada yang mau bantu jawab nggak? Mau bantu jawab? Ya, ya. Ya, kekerasan fisik itu perbuatan yang mendorong, memukul, mencakar, itu masuknya kekerasan fisik. Ada juga kekerasan seksual, emosional, penelantaran dan eksploitasi. Nah, kekerasan seksual itu pemaksaan secara seksual, terus juga pelecehan, persetubuhan, itu masuk ke kekerasan seksual. Untuk kekerasan emosional itu jika ada pengancaman yang bikin kita takut juga. Terus penelantaran itu jika adik-adik tidak diperlakukan dengan baik dengan orang tuanya, tidak diberi nafkah, tidak mendapatkan hak-hak adik-adik. Eksploitasi yaitu adik-adik diminta untuk sama orang tuanya untuk bekerja. Adik-adik kalau bilang anak soleh, jawabannya siap. Siap ya, harus diam ya. Anak soleh. Cewek anak soleha. Oleh yang muda, ibu soleha. Jangan dia. Ya, buat ibu ini juga penting Bu ya, buat ibu dan bapak, karena juga buat proteksi ibu kan untuk nanti anaknya tentang atau jangan sampai lah gitu, kalau nanti menjadi korban gitu ya Bu ya. Nah, jadi anak-anak ini selain rentan menjadi korban sekolah di wilayah, juga bisa menjadi korban KDRT dia. Jadi KDRT itu tak hanya ibu-ibu atau istri Bu, tapi itu bisa seorang anak ya. Anak tuh. Siapa saja di rumah tangga berarti suami, istri dan anak. Orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A, karena hubungan darah, perkawinan, permusuhan, pemasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ya. Jadi tidak bisa asisten rumah tangga ya, membantu bisa menjadi korban KDRT ya Bu ya. Yang penting TKP-nya itu di dalam rumah. Anak soleh, anak soleha. Adik-adik, iya. Kalau nggak fokus nanti kalau ini nih, di depan nih ya, dikasih
kasih pertanyaan dari Pak Tim, mana dia yang udah besok dia. Oke. Jadi nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Yang bakal Iya betul ya. Dapat hadiah. Ya. Bagus nih, bagus. Ya. Bagaimana dengan kekerasan terhadap anak? Kekerasan terhadap anak adalah setiap perubahan, setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan juga emosi, gitu ya. Itu kekerasan terhadap anak ya. Nah, dan juga penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, jadi kekerasan itu ya ibu, apa itu kekerasan ibu? Biasanya nih ibu yang paling demen kekerasan itu ya. Jangan tuh, nanti kalau nggak keras jalan ibu ya. Ya bu. Ya, bu. Jadi kekerasan itu ya setiap perbuatan yang mengancam fisik kita, psikis kita, dan juga seksual, dan juga penelantaran ya. Terus bila mana seseorang dikatakan sebagai anak ya ini bapak, ini penting nih pak, yang dibilang kategori anak secara undang-undang itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ya. Jadi pak secara sederhana kategori anak itu undang-undang itu yang masih dalam kandungan dan kurang dari 18 tahun ya. Jadi kalau sekarang 17 tahun, besok mau 18 tahun, berarti dia besok sudah dewasa, sekarang masih anak ya, 17 walaupun itu KTP ya. Jadi secara undang-undang, kalau secara Islam dia diberikan dia dewasa, balik jika dia sudah dewasa, sudah head ya, sudah bersifat sebagai usia anak. Ya, dampak kekerasan pada anak ya. Jadi dulu, kenapa? Adik-adik belakang bisa baca enggak? Bisa. Coba baca adik-adik apa itu? Baca gambaran dampak kekerasan pada anak. Jawabannya apa itu? Trauma. Baca lagi. Depresi. Terus menurun informasi personal. Terakhir gangguan kognitif ya. Identifikasi jumlah kekerasan pada anak sama seperti sebelumnya, tambahan sebagai berikut ya. Jadi ini bu, ya bu, nih tanda-tanda nih bu kalau anak kita menjadi korban kekerasan. Ini identifikasinya. Yang pertama, perbedaan penampilan yang mencolok antara orang tua anak. Tema-tema kekerasan muncul ketika bermain gambar ya. Bukan ini ya, termasuk apa namanya? Salah satu ini dampaknya dia penyakit hubungan seksual, terus agresif, bahkan mungkin menyusup pelaku ya. Oke, lanjut kak. Atas siapa pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Jadi bapak ibu ya, para pelaku kekerasan pada anak ya, itu biasanya tuh orang-orang terdekat gitu ya, orang yang terkenal, orang yang di sekitar kita ya. Nah yang pertama orang tua, yang kedua keluarga atau saudara, yang ketiga guru, dosen, yang keempat tetangga, yang sebaya, yang kelima pasangan, kalau punya pasangan ya, kalau punya jodoh. 6 atasan dan yang lainnya. Kemudian di mana biasanya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak? Apa tuh? Juga ini juga yang sering itu anak laluin jauh-jauh pastinya. Pertama di rumah atau di rumah sekitar. Yang kedua sekolah, kampus, tempat khusus. Yang ketiga rumah ibadah. 4 tempat kerja. 5 tempat publik seperti mall. Transportasi, dunia maya dan lainnya.
Siapa yang bisa jelasin usia anak dari berapa tahun sampai berapa tahun? Coba. Usia anak dari berapa tahun sampai berapa tahun? Dari 1 sampai 18. Ya, dari dapat jeruk. Oh ini ada kak. Yang ini kak. Maaf. Lupa. Ya, Eri ini dua Eri ya. Tapi kalau masih ya, usia dari 0 sampai kurang lebih 18 tahun. Ya. Kalau itu dari usia kandungan itu atau usia anak ya. Ini Eri ya. Keren. Iya iya. Ya, ya, mereka dapat hadiah. Tadi dulu. Lancarkan. Nah, Bapak Ibu, dari semua upaya pencegahan kekerasan. Yang pertama, pahami apa itu kekerasan, sehingga kita dapat memahami pengalaman dan menghindar dari perilaku kekerasan. Ya. Terus mengelola emosi, memahami hal-hal apa saja yang dapat membuat marah. Terus komunikatif, asertif, membangun komunikasi dan interaksi adalah keterampilan yang perlu diasah dan terus dikembangkan. Kemudian peduli, lakukan pengawasan dan bersama-sama dengan anak mengeksplorasi berbagai aktivitas. Kemudian bangun kedekatan emosi, membangun anak merasa dicintai, dicintai batasan dan membuat anak nyaman bercerita kepada orang tua. Yang terakhir, peranan bersama, libatkan pasangan dan anggota keluarga dalam membagi peran dalam keluarga, membuat keputusan bersama dan saling mengingatkan mengenai apa itu kekerasan. Jadi Ibu, ini peran dari orang tua, Bapak Ibu, penting untuk anak. Karena Bapak Ibu kita saling menangani para korban, hampir kebanyakan itu dia kurang percaya pada orang tua, kurang entah orang tuanya broken home, bukan bapak bisa, terus orang tuanya sibuk bekerja, orang tuanya jarang mengajak main, berkomunikasi, akhirnya dia mencari pelampiasan gitu. Itu buat banyak Bu ya. Nanti siapa? Apa yang harus dilakukan bila melihat kerabat atau orang lain mengalami kekerasan atau mengetahui adanya tindak kekerasan? Ya. Adik-adik, apa kabar adik semua? Apa jawabannya? Apa kabar? Amin. Adik-adik gimana kabarnya semua? Adik-adik kalau membaca nih, apa yang harus dilakukan? Adik-adik kalau melihat temannya menjadi korban kekerasan ya, coba. Jadi kekerasan itu kalau untuk adik-adik ya, itu juga bisa sebagai bentuk bullying ya, yang biasa bercanda kelewatan. Siapa nih yang sering ngatain temannya yang bully? Siapa nih? Ya temannya yang gendut dibilang gendut ya, temannya hitam dibilang black. Siapa tuh? Siapa orangnya? Wah, jadi nggak boleh ya. Terus siapa nih? Yang perempuan nih, yang temannya suka
sampai ini Bang nanti sampai UUD dia. Nah, ini ya apa? Yang dorong untuk memperoleh bantuan dan bantuan atau bantuan. Nah, ini lembaga kita, Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu bilang ke RT-nya, ke RW-nya, dan harusnya untuk menghubungi kita. Kita kalau kan nomor kita, catat tuh HP-nya. Ya, insya Allah ini penting tuh. Kalau sekarang nggak butuh saya, nanti butuh. Nanti aja Bang, ada slide-nya itu. Ada slide-nya. Oh ya, katanya nanti kita diakhir ada. Diakhirin ya. Tinggal kan. Apa yang harus dilakukan jika Anda mengalami kekerasan? Ya. Pertama, ceritakan dengan orang yang bisa percaya. Jadi jangan cerita kepada orang yang sekedar kepo aja. Jangan jangan begitu, sekedar kepo aja dia udah peduli ya. Kedua, jangan takut, ada banyak orang yang peduli dan ada lembaga khusus yang bisa membantu. Dan kalau informasi kalau lembaga bantuan atau personal yang biasa menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya adalah PPPHDK Jakarta, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya. Jadi kalau mau nanya nih, siapa yang tahu singkatan PPPHDK Jakarta? Siapa yang tahu singkatannya apa? PPPHDK Jakarta. Apa kata kerja? Dan tahu nggak? Yang perempuan tahu nggak? Coba yang tahu katakan siapa? Nanti dapat hadiah lagi. Ibu-ibunya kali Bang. Tidak tahu. Harus tahu ya. Kalau duduk ya harus berani ya, boleh ya. Udah ya. Baik ya. Jadi anak soleh. Juga sampai di acara dari PPPHDK Jakarta itu Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya. Apa coba? Ingat nggak? Apa coba? Singkatan PPPHDK Jakarta. Ya, sudah. Terus. Ini Bang ada yang menjawab Bang. Oh ya, mana? Coba mana? Siapa? Ayo depan. Lokal. Ayo. Siapa namanya itu? Iya. Nomor deh. Ya, nomor deh. Siapa namanya di Marisa? Pembina Marisa. Oh, Marisa. Ya. Sudah ada namanya? Marisa berarti pertanyaannya jangan Jakarta. Dia bukan diintimidasi. Ya, ada bapaknya. Dia harus tahu aja ya. Menurut Marisa nih, kalau melihat teman dibully ya, atau disengil, dihina, menangis, apa yang Marisa lakukan buat teman itu? Coba sampaikan dan tahu aja. Di sekolah. Misalnya ada teman Marisa yang dibully di sekolah. Nah, tanggapan Marisa gimana gitu? Dipisahkan dulu. Dipisahkan dulu. Jawab ditenangin dan Ulang, jangan dipisahkan. Apa aja yang kamu tahu? Ya, itu apa lagi? Ditenangkan dulu. Siapanya? Korbannya. Dan kita laporkan ke guru BK atau guru Oke, cukup Marisa. Tepuk tangan buat Marisa. Makanya hari ini semua fokus ya. Jangan fokus ya. Fokus. Nanti
lagi Bang. Ini Bu, dasar dari kantor kami nih, ya. Kebijakan perlindungan kekerasan bagi perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta. Ini udah banyak aturan ya Bu. Pertama, peraturan daerah dikeluarkan tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak. Terus dari Perpu, peraturan gubernur, banyak Bu. Tahun 2012, 2016, 2019, banyak tentang pelayanan korban, pembentukan komunitas kesehatan dan kedua juga tenaga ahli banyak itu ya. Apa Bu bedanya Bu? Peraturan gubernur, tahu nggak Bu? Bedanya peraturan daerah dan peraturan gubernur. Peraturan daerah itu yang buat DPRD, peraturan gubernur itu yang buat gubernur. Ini gubernur ya. Kalau peraturan RT sudah yang buat Bu. Ada Pak. Masih yang buat anjir tuh ya. Iya. Ayo kawan dulu. Ada yang fokus lagi ya. Nanti ada lagi pertanyaan, ada hadiah nanti. Saya fokus ya, ada. Anak soleh. Nanti juga ada gini Bu. Dari pusat gubernur yang banyak Bu ya, ada baca Bu. Oke, Oke, adik-adik semuanya nanti akan sampaikan gantian sama Mbak Rara. Ini fokus ya, nanti Mbak Rara juga ada pertanyaan atau hadiah. Oke, semua adik-adik. Ya, Mbak Rara silakan. Anak soleh, anak soleha. Oke, kita balik lagi ke fokus dulu ya. Ya, jadi tadi udah sempat diinfoin sama Bang Fahmi apa itu PPPA. Ada yang bisa ngulangin lagi nggak? Baca dulu ya. Ya, jadi PPPA itu Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, kita di bawah naungan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta yang melakukan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Siapa saja sih yang dapat menjadi klien di PPPA DKI Jakarta? Jadi yang bisa menjadi klien di kita yang akan mendapat pendampingan dari kami itu perempuan dan anak, baik laki-laki maupun perempuan di bawah usia 18 tahun yang mengalami kekerasan berbasis gender. Apa aja sih kekerasannya, Kakak? Ya, kekerasannya itu bisa kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, kekerasan dalam relasi, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi seksual, dan perundungan atau bullying gitu. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah nggak sih teman-temannya atau kalian yang mengalami kekerasan atau bullying gitu? Ada yang mau sharing atau cerita nggak? Atau ada orang sekitarnya yang mengalami gitu? Ada? Next Kak. Kak Fitri. Kak Fitri di next. Kasih. Ya. Jadi layanan di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak ini ada layanan penerima pengaduan, pendamping korban, layanan psikologis, dan layanan hukum. Nah, kalau misalnya layanan penerima pengaduan itu jika kalian mengalami atau orang sekitar mengalami kekerasan dan ingin melaporkan kekerasan ke kami. Nanti akan ada asesmen awal, pengukuran awal psikologis untuk mengetahui seberapa apakah kalian mengalami trauma atau kecemasan gitu. Nah, layanan psikologis ini akan ada pemeriksaan psikologis dan konseling psikologis. Namun pemeriksaan psikologis akan dilakukan jika ada surat rujukan dari kepolisian. Anak soleh.
Ya, jadi pemeriksaan psikologis akan dilakukan di kantor kita jika ada rujukan kepolisian. Nah, nanti juga akan kita dampingin dari buat lapor kepolisian sampai persidangan gitu. Ya. Gimana sih cara membuat laporan ke PPPA DKI Jakarta? Jadi cara melaporkan kasus atau itu bisa datang langsung di kantor kita, ada di Jalan Raya Bekasi Timur di Pulau Gadung, dekat terminal Pulau Gadung gitu. Nah, bisa juga menghubungi hotline pengaduan itu 24 jam. Bisa dicatat dulu ibu-ibu nomornya. 0813 176 17622. Itu 24 jam. Atau bisa menghubungi telepon Jakarta Siaga 112, itu juga 24 jam dan bebas pulsa. Atau juga bisa melalui pos pengaduan terdekat. Misalnya ibu-ibu wilayah tinggalnya di Koja, tempat kejadiannya juga di Koja, itu bisa mendatangi pos pengaduan kita yang ada di Erpetra Rawabadak Utara. Nah, di DKI Jakarta ini sudah ada 44 pos pengaduan. Jadi di setiap kecamatan sudah ada pos pengaduannya masing-masing gitu. Nah, untuk melakukan pengaduan itu juga sebelum datang ke pos pengaduan bisa juga menghubungi nomor kita dulu Bu, nomor saya dan nomor Mas Fahmi. Bisa difoto atau mau dicatat juga boleh Bu. 0856 9326 3874. Itu nomor Rara. Kalau nomor Mas Fahmi 0819 0508 8936. Nah, ini juga ada pos-pos pengaduan di wilayah lain di masing-masing kecamatannya. Jadi untuk Jakarta Utara itu ada di pos Rusunawa Marunda, pos Muara Indah, Rawabadak Utara untuk di Koja, Erpetra Budi Mulia, Haji Oyar dan Bawang Putih. Jadi di setiap pos pengaduan, di setiap kecamatan itu sudah ada pos pengaduan untuk melaporkan kekerasan. Nah, kita juga bekerja sama dengan Posapa, Sahabat Perempuan dan Anak di dalam transportasi di Transjakarta, MRT dan LRT. Nah, Posapa ini juga bekerja sama di beberapa kampus, ada Universitas Kristen Indonesia, YARSI, MH Tamrin, Budi Luhur, UHAMKA, Atmajaya, Poltekkes, Stikes Karolos, STIE, Unindra, dan Universitas Sahid gitu. Nah, apa saja sih alur layanan yang nanti akan kita jalani ketika ibu-ibu dan adik-adik sekalian melaporkan kekerasan ke kita? Itu nanti jika ibu melakukan pelaporan ke kami, akan kami dampingi. Misalnya nanti akan ada konsultasi hukum dan konseling dulu sebelum membuat laporan. Nanti akan ada arahan dari kami juga jika kasusnya bisa dilaporkan ke kepolisian, atau akan kami lihat dulu juga jika bukti-buktinya sudah cukup gitu. Nanti akan kita lakukan pendampingan juga dari pendampingan kepolisian, pendampingan visum, terus nanti juga ada pemeriksaan psikologisnya, terus juga ada konseling psikologis untuk pemulihan traumanya, terus nanti juga ada pendampingan persidangan gitu. Nah, nanti di akhir juga ada layanan terminasi, itu untuk jika semua proses-prosesnya sudah selesai, nanti akan ada namanya penutupan kasus gitu. Ya, udah Bang. Ya, dari ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua, apakah ada pertanyaan? Oke, sebelum dibuka sesi pertanyaan ya dari saya ya, mau menyampaikan kembali ya bahwa adik semua yang dari sini ya, dan dari tim perempuan ya, bahwa dari pihak pengurus RW, RT, dan DKM membuat kita itu berbentuk dari kepedulian kepada para korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah dekat
Biasanya untuk ibu-ibu itu korban KDRT dia. Untuk para suami, bapak-bapak ya hati-hati ya Pak. Gitu. Karena aku juga sering menangani para klien korban dari ibu-ibu, ya. Entah dipukul, entah dibentak, direndahkan, gitu. Nah, satu katanya dari ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau misalkan suami membentak, direndahin, atau ibu dimaki, kira-kira suami bisa dibicarakan nggak? Ada nggak masalahnya? Ada nggak? Misal nggak kayak apa lah gitu, gitu. Gua tahu ya, itu ada tuh, ada masalahnya tuh, ya undang-undang PKDRT, ya pasal 44 terkait kekerasan psikis, ya langsung dulu, ya dari suami bentak, menghina atau itu masuk tuh, ya hukumannya itu 4 bulan, jadi orang. Oke, adik-adik semua, soleh. Ya, untuk juga adik-adik yang cowok, pesan dari kakak, ya, kalau lagi bercanda, teman-teman lagi bermain, bercanda jangan berlebihan ya, tuh, dan cocok tuh, ya, bercanda boleh, tapi jangan sampai temannya itu sakit atau luka, dan jangan cepat hati contohnya. Cakap, boleh kerja lagi, didorong, boleh lagi, dipukul, ya, nggak boleh juga, apalagi, dioratin, nggak boleh juga, apalagi, cekek ya, boleh apa lagi, di mana diapain? Smackdown, ya, ya boleh ya. Kak, ada role play nggak sih Kak kalau dari kakak? Sejauh ini kalau misalnya kita langsung belum pernah ada. Adik yang perempuan, ya, kalau perempuan yang masih imut, Imut kita dipanggil. Yang masih imut kita dipanggil Kak. ya sama orang asing, siapa yang dikenal ya, khususnya yang sampai berani memegang bagian itu adik-adik ya. Ingat ya adik yang perempuan yang boleh memegang kedua dari itu hanya orang tua ya. Nggak boleh yang lain ya. Namun sekali nggak boleh ya. Jadi harus dijaga. Kalau adik-adik ketemu orang kayak gitu apa yang harus dilakuin? Jangan jadi kontak buat misalnya. Bapak, solusinya yaitu lari ya. Mau ngomong sama bapak Akunya. Enggak sih, nggak apa-apa, mulai aja. Cuman mau ada sambutan dari Pak Lurah juga, tapi sedikit role play. Mamanya ya, nggak apa cerita gitu, mama, soal kayak gini mah. Iya nanti Pak. Iya. Jadi main ya, dan janjian ya. Oke, ya semua. Ibu, bapak, tadi sampaikan. Sekarang kalau mau sampaikan, tanyakan, silakan bapak ibu semua. Saya kembalikan ke moderator Pak Dikri. Terima kasih Mbak. Adik-adik, apa kabar semua? Mana tagline-nya? Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siapa yang mau hadiah? Kami berikan 2 orang. Oke, yang baju itu ya, kamu. Nama yang otak-otak kayak baju berdua. Sama kamu ini. Ayo maju. Kita akan ada sedikit role play, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nih, sekarang perkenalkan dulu, namanya siapa? Saya Rohan. Siapa namanya? Asta. Siapa namanya? Asta. Oke.
Boleh nggak? Boleh nggak? Ini namanya kekerasan fisik. Kekerasan apa? Oke. Kamu ganteng. Itu ngatain atau lupa atau uji? Uji. Kalau ngatain yang jelek-jelek boleh nggak? Itu namanya kekerasan verbal. Kekerasan apa? Boleh atau tidak? Misalkan ngatain, ih kamu gendut, boleh nggak? Boleh nggak? Bolehnya, ih kamu ganteng, kamu cantik, kamu soleha. Boleh nggak? Boleh. Oh, bagian-bagian yang tidak boleh disentuh adalah bagian dada, kemaluan, iya, apa aja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain selain diri kita dan orang tua, itu apa aja? Juga, oke. Bolehkah kami untuk menyerahkan hadiahnya? Terima kasih untuk Aska dan Rohan kayak pemain film ya, pemain film India, tahu nggak? Terima kasih. Oke, adik-adik. Mana suaranya? Apa kabar adik-adik? Iya, masih semangat ya. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Lurah dan Ibu. Selamat datang. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, ada baiknya untuk kita pendengarkan untuk Bapak Lurah waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nggak kompak, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kurang tepat. Ya, jadi ini adik-adik sekalian ya, kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, di depannya ada alif lam samsiah, assalam. Berarti jawabnya waalaikumsalam. Ya, karena di depan ada alif lam samsiah, jawabnya juga harus ada alif lam samsiah. Oke, kita ulangi lagi ya. Jawabannya waalaikumsalam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hebat adik-adik semua. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM kita, Ketua DKM Salam Takwa, Bapak Haji Ahmad Hussein, dan alhamdulillah yang hadir Bapak Ibu. Yang saya hormati Ketua RW 010, ya, Bapak Sucipto. Ada Bapak Sucipto? Samping saya tadi, ya, beserta Ibu, ya, yang saya hormati juga, ya,
Bapak Ibu Ketua RT 1 sampai RT 12 di lingkungan RW 10, Ketua PKK RW 10, orang tua Ibu Haja Siti Sutarti beserta korlapnya, dan kader lingkungan RW 10, LMK RW 10 kita Ibu Haja Sri Mulyani, pengurus dan jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa yang alhamdulillah bisa hadir, dan para santri dan adik-adik beserta Bapak Ibu warga RW 10 Kelurahan Tua, ya. Begitu juga sahabat saya Pak Rahmat, ya, yang alhamdulillah itu teman saya dalam sharing, ya, di sini luar. Wabil khusus konselor kita dari PPAPP, Mas Fahmi dan Mbak Rara serta motivator Kak Yaya yang saya itu mana? Oh lagi oke. Aduh ya, terima kasih. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ya pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Pada dasarnya anak-anak itu semuanya pada saat lahir, ya dari kita semua itu dalam kondisi putih bersih. Kata Rasulullah, maka orang tuanya lah ya yang menjadikannya, ya mulai dari Wahawidani ini jadi orang Yahudi, ya Nasrani maupun Majusi. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini anak-anak kita ini pada saat Allah ciptakan itu bagaikan kertas putih yang dikasih kepada kita. Ini kertas emas putih deh. Mau kita tulis apa, mau kita gambar apa, orang tuanya lah ya yang oleh Allah diberikan wewenang untuk menciptakan anaknya tersebut. Makanya saya sering sedih kalau ada yang mengatakan orang tua itu menyalahkan anaknya. Ya, pada saat anaknya sudah besar, ternyata anaknya tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Artinya apa? Orang tuanya lah yang pada saat mendidik anaknya itu kurang tepat. Ya, di antara dua orang tua siapa yang paling memberikan terhadap penting? Nah ini ada salah satu sahabat Rasulullah berkata bertanya kepada Rasulullah. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, ya, man abaru, siapa yang saya harus hormati di antara semua orang yang ada? Kultu, kata Rasulullah, umuka, ibumu. Ya, Rasulullah bilang, siapa yang Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali ibumu. Baru Rasulullah bilang, ayahmu dan orang yang terdekat dengan orang tuamu. Jadi Bapak Ibu, saya selalu bilang ya, terutama di keluarga sendiri, sama istri saya sendiri, kalau istri saya ngomong ke anak saya sekali, itu sudah cukup dibandingkan dengan saya. Kenapa? Kalau istri saya ngomong sekali ke anak saya butuh 3 kali untuk menyamakan posisi. Makanya ya di antara orang tua bapak dan ibu yang memiliki peranan paling penting adalah ibunya. Kenapa? Karena ibunya lah yang pertama mengandung pada saat di dalam ya anaknya dalam perutnya, di dalam rahimnya. Yang kedua ibunya lah yang melahirkan. Yang ketiga ibunya lah yang menyusui. Makanya 3 inilah yang penting. Nah, sekarang saya tanya nih adik-adik, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Adik-adik, siapa yang paling sering bercerita sama ibunya? Yang suka bercerita sama ibunya siapa? Angkat tangan. Benar, suka cerita sama ibunya. Ibunya ada nggak di sini? Ada. Nah, saya minta satu orang maju panggil ibunya. Pak Lurah pengen dengar biasanya apa aja yang diceritain. Tapi sebelum Pak Lurah pengen dengar apa yang aja diceritain, ya Pak Lurah panggil dulu Bu Lurahnya buat dapetin Pak Lurah. Biar Pak Lurah nggak grogi susah. Bu Lurah maju dulu susah Bu Lurah. Nemenin saya. Ayo satu orang maju depan, nanti Pak Lurah kasih bonus. Sini Bu Lurah. Ayo siapa ibunya maju ke depan. Saya pengen dengar biasanya anaknya itu ya biasa cerita atau tidak. Kenapa Bapak Ibu? Karena salah satu yang sering terjadi kekerasan itu adalah kurangnya komunikasi anak dengan orang tua sama ibu. Sini. Nah ini Pak Lurah perkenalkan dulu lurahnya ya. Ini pacar
Gurkur. Ibunya Furqon. Ibunya Fajar, ibunya Furqon. Oke. Ibunya Fajar itu mana? Maju. Nanti biar Lurah ya yang nanti akan mengatur supaya anaknya apa aja biasa cerita. Kenapa? Karena kalau anak biasa cerita sama ibunya, insya Allah ya kekerasan terhadap anak akan lebih terhindarkan. Nah, sebelumnya Pak Lurah sebutin nama Pak Lurah dulu ya. Ada yang tahu nama Pak Lurah siapa? Belum tahu kan? Nama Pak Lurah Saiful Anwar. Nah sekarang Pak Lurah kasih ke Bu Lurah ya, supaya nanti Bu Lurah yang dulu supaya enak cerita sama ibunya dan gimana tanggapan ibunya. Ya ini role play perlu sekali. Kenapa? Mohon maaf, kalau ada kejadian kekerasan biasanya anak tidak cerita sama ibu tidak bisa mengantisipasi sebelumnya. Ya, oke, mungkin itu dari Pak Lurah kasih ke Bu Lurah. Silakan Bu Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya. Coba